Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke guys, seperti biasa kita akan mereaction video. Di sini Agus mengatakan yayasan banyak janji manis dan banyak drama. Gitu guys, kata Agus. Wah, semakin wow ini ya Agus ini kata-katanya. Dan Agus meminta kepada yayasan untuk segera mengembalikan uang donasi untuknya. Oke, tidak usah menunggu lama, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Janji manis terus. Saking kan manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Oh, berarti Agus berarti ya. Tapi untuk kecewa banget sama pihak sana apa gimana nih, Gus? Ya, kalau kecewa sih pasti dong. Tapi Kak Agus sendiri mungkin untuk menutupi sekarang ini nih, untuk menutupi biaya berobat mungkin seperti apa, Kak Ya, Agus? dia kan berharap dari orang lain supaya dana itu bisa dikelola sama mereka, gitu kan. Pinter-pinter sih mereka. Pinter main dramanya, pinter ngelamang-lamain. Udahlah bilang, nggak usah banyak-banyak drama lagi lah, udah capek. Lelah bilang. Untuk Agus dan kehidupan Agus sendiri mungkin seperti apa sih, Gus? Jalan ini hari-hari. Ya, kehidupannya seperti orang biasa aja, kayak orang normal aja lah. Kanan dikit Sekarang Agus pakai tinggal obat. sama Wawa lagi lah. Mungkin sendirian. Iya, Wawa punya kesibukan tersendiri dia. Dia kan masih kanan dikit Mas Hah? Agus, Agus kanan. sekarang tinggal di mana? Tinggal di apartemennya Kanan Gus dikit di Mas sini. Agus. Mobil Tapi untuk menutupi kehidupan sehari-hari mungkin kayak ini seperti apa, kayak membantu Mas Agus nih? Becek. Awas air, Pelan-pelan. becek. Gimana nih Kak, mungkin Becek. Iya. Ya, doorstop gaya. Sedikit bentar. Legend di doorstop ya. juga dari masyarakat, tapi mobilnya kuat banget. Ya mantepin aja Bu. Bentar Bang Agus, air Bang Agus, dalam Bang Agus 2 meter. Nah, tanya. Oke, tapi untuk sehari-hari apakah Mbak Emi bisa dibilang tuh yang menggantikan Mas Agus untuk bekerja atau seperti apa sih Mbak Emi? Wah, kasihan banget ya ini kalau istrinya Agus harus menanggung atau jadi mencari rezeki buat Agus ya. Ya mudah-mudahan aja istri Agus cepat mendapatkan jodoh yang lebih baik ya dari Agus. Amin, amin ya robbal alamin. Ini wartawannya juga ngegoreng terus ya guys ya. Jadi Agus ini serasa jadi artis. Kemarin pas lagi layat dia pakai kursi roda lah. Oh, sekarang gagah ya jalannya, terus sampai tangannya loh dimasukin ke saku celana. Agus. Bisa dibilang tuh yang menggantikan Mas Agus untuk bekerja atau seperti apa sih Mbak Emi? Mbak, jawab Mbak. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari apakah Mbak Emi menggantikan Mas Agus bekerja mungkin atau seperti apa Mbak? Yang mensupport, yang membantu. Ya pasti ada yang bantuan sih, karena ya Bang Agus ini stabil dulu kesehatannya Bang, nanti berarti masih banyak orang-orang baik yang membantu Mas Agus di sana. Banyak lah uang ini ditahan-tahan. Tapi sedih gak sih Mbak Emi, apalagi kan ini kan ibarat pengobatan Mas Agus kan hingga tertunda, hingga bisa dibilang tuh sekarang tuh matanya makin memperburuk ya kesehatan Kita mata. buruk pun udah nutup dua-duanya. Gimana tuh mungkin? Iya, sedih lah udah pasti. Berarti secara itu udah ketutup dua-duanya Gus? Iya, udah nggak bisa ngelihat lagi. Ya itu mereka kayak gitu. Janji-janji manis mereka itu semuanya. Tapi akan ada kemungkinan nggak sih kayak untuk capok mata atau seperti apa gitu Gus? Udah nggak bisa lagi. Memang udah udah nggak bisa. Karena saraf-sarafnya udah rusak semua. Jadi pengobatan seperti apa Mas Agus masih bisa? Yang masih bisa dilakukan gitu? Ya pengobatan tetesan pada mata doang. Kalau buat mata yang parah kan masih luka ini sih. Ya mudah-mudahan aja cepat sembuh lah, doain. Amin. Itu aja sih. Oke, Mas Agus ini kan bisa dibilang kan Bang Alvin kan almarhum Bang Alvin kan sudah tiada ya. Dan beliau kabarnya katanya berjanji untuk menemani Bang Agus untuk berobat ke Singapura. Tapi Nah, itu bisa gimana, dibilang Gus? tuh janji tersebut tuh tidak bisa terkabulkan. Gimana sih Bang Agus rasa sedih dan kehilangannya Bang Agus? Ngapain Iya. kita bersedih walaupun tidak terkabul tapi udah berjuang dia demi Agus. Juga sempat kemarin kan sempat ada kantor Kesedihannya. Sedih banget orang yang memperjuangkan kita, memperjuangkan hidup kita. Siapa sih yang nggak sedih tiba-tiba diambil begitu aja? Ya mudah-mudahan aku doakan untuk Bapak Alifnya, semoga dia berada di surga, mendapatkan surganya Allah. Gitu sih. Yang buat keluarga yang ditinggalkannya semoga aja juga. Agus apartemen di mana Gus? Hah? Apartemennya di mana Gus? Udah deh, nanti diinfokan ya. Wah, ini Agus enak banget ini ya. Masih muda, tinggal di apartemen.
tinggal makan, tinggal tidur doang. Wah, enak banget nih, mulio nih Agus guys. Ini si apa namanya, Helmi ini bininya Agus ya, kok kayak tertekan gitu ya, antara pengen kabur apa nggak berdaya itu guys. Tapi kalau aku lihat di videonya ya, ini Agus ini sepertinya kok kayak udah bisa melihat guys ya. Ya buktinya setiap ada yang ngomong tuh arahnya tuh selalu pas gitu loh. Ya apa mungkin udah bisa melihat ya guys ya, kita nggak tahu guys. Ya doakan aja yang terbaik ya guys buat Agus. Ya. Oke. Terima kasih Agus semua ya. Nah itu yang terjadi, saya ngelihat, aduh, apa ya, Gus kamu sabar, Alvin Lim meninggal, Alvin Lim. Lawyernya gugatan perdata sudah didaftarkan, laporan pidana akan tetap terus jalan Gus. Nih ada beberapa pengacara tim pembela kaum lemah, selalu bersama Gus. Jadi saya selalu bersamamu Gus, kamu gak usah khawatir, walaupun bukan Farhad Abbas yang membuat laporan pidana, walaupun bukan Farhad Abbas yang mendampingi di BAP, tapi saya adalah bagian dari keluarga kamu gitu. Sewaktu-waktu kamu nggak usah 1 kali 24 jam. Agus telepon saya, Agus panggil saya, minta nasihat pasti saya berikan. Luar biasa. Karena bagi saya membela kamu ini udah pertaruhan untuk melawan segala opini yang membuat satu kebaikan jadi buruk gitu. Kalau kamu nggak dibela orang kayak saya Gus, saya nggak tahu kamu jadi apa Gus. Mungkin kamu udah dilempar batu sama orang di jalanan. Karena begitu mereka membiarkan kau dizalimin orang, Gus. Harusnya kau dilindungi. Kalau perlu kalau dilempar batu, kita peluk kamu supaya biar badanmu tidak kena batu. Luar biasa nih Bang Farhad ini. Bonyok, dibonyok sebonyok-bonyoknya, Gus. Nah, dihancur-hancurkan. Jadi menurut saya, kalau saya ngebayangkan kalau saya nggak ada, ya. Ini udah ada saya aja, masih mereka mau rekayasa segala macam. Memang gimana kalau saya nggak ada? Bang Gimana Farhad, kalau nggak ada Marlina, nggak ada Rafi, nggak ada teman-teman lawyer lagi, Rizaldi, Yasin. Kalau nggak ada mereka, aduh, saya nggak ngerti lah. Yang jelas Gus, memang kamu nggak melihat cahaya terang Gus, tapi pikiran kita ini masih terang. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu kok. Wah, ini luar biasa sekali ya untuk Bang Farhad ini. Kita kasih apresiasi ya guys ya. Bang Farhad menyatakan bahwa dia akan selalu membantu Agus dan siap pasang badan untuk membela Agus. Karena Agus sudah termasuk keluarganya Bang Farhad gitu guys katanya. Memang totalitas sekali ya Bang Farhad ini, sampai segitunya loh bela Agus. Ya, mantap sih Bang. Lanjutkan Bang ya. Tahu kok. Ini katanya menjaga harga diri, kan Agus sempat bilang menjaga harga diri nih. Gua nggak apa-apa, nggak terima menjaga harga diri. Nah itu tanggapannya gimana Gus? Sekarang begini, orang lagi depresi, apapun bisa dilakukan. Itu aja sih intinya. Sekarang kalau misalnya keluarga kita dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, dengan membuat statement, dengan menyerang istri saya, keluarga saya, ya sekarang saya tanya aja sama mbak-mbak sama mas-masnya, kira-kira dalam keadaan depresi itu apapun bisa terjadi. Itu aja sih. Terus tapi sempat kaget gak sih kalau dana itu ada yang dikasih dialihkan ke NTT, dengar? Iya. Ya ada. Kaget dong, aneh aja gitu, kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya, gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak Agus Ada juga komunikasi ya? lah ya. Udah pastilah gitu. Ya, pokoknya dari Agus dari kuasa. Bang Raffi mungkin agak bisa majuan. Jadi dari Agus sendiri intinya terkait masalah kasus NTT tadi sudah disampaikan juga dari Agus bahwa kita dari Agus sendiri pun kaget mendengar, dari kami pun sebagai tim kuasa juga kaget. Jadi kita tetap pada fokus kepada di besok nih ya, tanggal 8 kita sidang di Pengadilan Negeri Tangerang terkait masalah gugatan yang dilakukan oleh donatur gitu. Jadi kami juga kemarin sudah bicara bahwa kami siap untuk siap untuk kita sama-sama di meja hijau untuk menjelaskan terkait masalah hak, terkait masalah donasi ini, gitu aja. Nah, terkait masalah Agus sendiri nanti kami akan usahakan untuk hadir di besok tanggal 8 gitu, dan kami juga meminta kepada kuasa hukum donatur segera menghadirkan para pemberi kuasa ya. Jadi dalam hal ini pemberi kuasanya kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 orang ya. Kami juga minta jadi
memang mereka itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi jangan hanya batas surat kuasa saja, tapi memang prinsipalnya memang harus hadir. Jadi ibaratnya di sidang pertama itu pengennya adanya saksi para donatur semuanya ya Bang? Ya karena memang pada prinsipnya kalau misalnya dalam gugatan kan awalnya kan ada mediasi di sana. Nah proses mediasi itu kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kan memang diwajibkan dulu nih hadir. Oh terkait prinsipal. Jadi kami juga akan nanti meminta kepada hakim mediator untuk menghadirkan para prinsipal dari pihak donatur gitu. Bisa Agus akan hadir atau nggak di sidang? Kami upayakan Agus hadir. Kalau misalkan kondisinya memang fit, keadaan sehat, ya memang nanti akan kami Agus akan hadir. Untuk luka bakar sendiri sempat katanya mau lebih diutamakan ya. Apakah udah ada upaya mungkin? Yang mana? Luka bakar kan Yang Agus luka bakar. sempat bilang kalau bahwasannya ingin luka bakar itu segera diproses terlebih dahulu dibandingkan matanya gitu. Mungkin Iya. Dia uangnya lagi diendap gitu. Ya, uangnya lagi di sana. Ya. Dioper-oper dulu. Masa orang Nanti kalau udah dioper-oper udah capek, baru kayaknya. Katanya dari pihak Densu juga akan memberikan 1,3 juta kalau misalnya Agus membutuhkan katanya untuk pengobatan. ya gini Yang itu dibalik aja. kita nggak butuh janji, kita bukti. Selama ini kan mereka hanya berjanji, buktinya nggak ada. Mereka mau damai berapa kali kita menyambut perdamaian itu, faktanya mereka yang mengingkari. Oke, saat ini biarlah hukum yang berjalan sesuai keinginan para netizen semua. Ayo kita tunggu endingnya kayak apa. Kita udah mau damai, kita udah siapkan waktu, siapkan tempat, faktanya mereka yang mengingkari. Agus ini pinter banget ya ngomongnya. Yang nggak kebayang guys ya, pas dulu dia marahin Aji tuh, kata-kata apa yang keluar dari mulutnya Agus ini. Ya Allah, sampai ya jelas-jelas di sini. Wah, Agus harusnya diklasin aja. Agus udah tepat ya ini kalau dananya disalurkan ke NTT. Lagian kan di NTT yang lebih membutuhkan ya, dan justru lebih bermanfaat dan pastinya lebih berkah juga Gus. Udah Agus ikhlaskan saja ini buat NTT, buat banyak orang yang terkena bencana alam di sana. Mungkin ini bisa jadi catatan amal ibadah juga ya buat donatur dan buat Agus juga. Gitu sih Gus. Jadi awalnya itu emang udah jelas banget, masalah itu cuma simple banget dan gue coba selesain. Cuma memang sulit karena gue bilang yang satu ngincer trofinya duit, yang satu lagi bukan. Yang satu apa, yang A, yang B, yang mana nih? Ya pokoknya A dan B kalian hitung sendirilah. Jadi kalau salah satunya tujuannya untuk trofinya, trofi yang ingin dicapai itu uang, yang satu bukan. Begini nih posisinya nih nggak akan ketemu. Makanya gue harus take over. Kenapa gue take over? Karena ini adalah uang yang dipercayakan donatur saya, bukan donatur iri, bukan donatur siapapun, donatur saya lewat podcast saya. Bukan saya bilang itu uang saya tahu diri. Cuma donatur saya ini kan ngomong ke saya, DM ke saya, Bang, tolong Bang ambil tindakan, karena yang kita tahu itu Bang Densu, bukan Agus, bukan Novi. Ya memang sih dalam permasalahan ini ada Agus dan Novi, tapi mereka kan taunya nyumbang karena saya. Betul. Saya di podcast saya. Jadi kan mereka bilang pertanggungjawaban Bang Densu di mana? Kok Bang Densu nggak bisa selesaikan? Saya sudah selesaikan sampai saya pusing. Ini manusia nih orang ini tiap hari datang ke rumah saya, ya. Iya Bang, betul Bang. Ya. Iya. Minta tolong Bang. Bukan masalah minta tolongnya. Waduh. Iyalah janji-janji manis terus. Saking kan manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Mengerti kan kenapa Aji bisa melakukan itu terhadap Samiun? Ngertilah, masa sih nggak ngerti? Ngerti kan? Ngerti dong. Sekarang paham kan kenapa Aji bisa senekat itu kepada Samiun? Paham kan sekarang? Paham dong, masa sih nggak paham? Harusnya paham. Alright. Ulala. Ya pasti paham lah Bang. Kita kan sebagai netizen ya, pasti kita bisa menilai nih. Agus tuh pro player ya. Jadi ngomongnya aja udah pinter banget. Terus pintar memainkan drama juga. Ya buktinya kemarin waktu melayat ke almarhum Bapak Alvin Lim, banyak orang nih pakai kursi roda. Waktu Kemensos datang ke rumahnya, rebahan baik, giliran udah nggak ada lab, kayaknya senang gitu. Terus ini Agus datang ke Polda Metro Jaya, jalan dengan gagahnya, tangannya dimasukin ke saku.
Terus pas diwawancara juga ini sama wartawan, pas banget gestur tubuhnya ini. Kalau ada yang nanya sebelah kanan gitu langsung gitu. Jadi seolah-olah kayak udah bisa ngelihat gitu loh. Ya kita cuma bisa narik napas saja ya lihatnya. Oke, terkait di video ini tentang uang donasi ya. Ya mungkin memang di sini Agus yang nggak rela ya, yang masalahnya ya mungkin dia udah ngerasa bahwa itu uangnya, jadi Agus itu minta kepada yayasan untuk segera mengembalikan dana donasi untuknya gitu guys. Dan di sini Agus juga bilang bahwa Agus mengatakan yayasan hanya janji manisnya doang dan banyak drama gitu kata Agus. Padahal yang banyak drama itu sebenarnya ya Agus ini guys. Dan Farhad Abbas siap pasang badan membela Agus karena Agus katanya sudah dianggap keluarga gitu kata Bang Farhad. Ya mudah-mudahan aja lah kalau memang nanti uangnya memang benar-benar sudah, kan kemarin Bang Desi sudah menyalurkan ya, diberikan barang-barang nih untuk korban bencana alam di NTT, yang mudah-mudahan segera terlaksana, karena mungkin yang sekarang ini sangat membutuhkan uang donasi itu ya korban bencana alam yang ada di NTT. Malahan kan kalau Agus itu kan ngomongnya kan nggak butuh uangnya, hanya butuh harga diri gitu kan katanya guys. Jejak digitalnya pun masih ada. Oke, jadi gimana guys setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru, khususnya terkait kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini.